Pagi, Pris, Hexa, Gracia, Eren, Keisha, Delvin, Dina, Vivi, Andrea. Selamat pagi semuanya. Pagi, Kak. Oke, yuk. Pagi, Kak. Satu orang pimpin doa dulu ya sebelum kita mulai. Ada yang bersedia buat pimpin doa? Pagi Abraham. Minta tolong Andre deh, pimpin doa Andre. Oke, Kak. Iya. Semuanya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Andre, thank you. Sekarang kita, thank you Gracia sudah open cam. Sekarang kita latihan soal ya, tentang yang kemarin kita pelajarin. Kita sudah belajar koordinat titik balik, titik potong dengan sumbu X dan Y, betul? Lalu kita sekarang latihan soal, ya. Siapin catatannya. Kak Bandar mau minta tolong adik-adik kerjakan soal nomor 1 dulu aja. Ya. Silakan kerjakan soal nomor 1 dulu. Nanti kita akan cek. Ya. Seperti apa kalau kalian dapat soal seperti ini, apa yang harus kalian lakukan. Ya. Ingat, kemarin konsepnya koordinat titik balik apa? Atau titik maksimum, atau titik ekstrim? Konsepnya seperti apa? Ada yang masih ingat? Cara mencari koordinat titik balik masih ingat? Atau koordinat titik puncak atau koordinat titik ekstrim, sama ya, itu ya istilahnya, koordinat titik balik, titik puncak, titik ekstrim. Oke, yuk. Sekarang kita latihan soal. Silakan lihat soal nomor 1 dan coba kerjakan ya. Nah, Bandar kasih waktu mungkin sekitar 5 menit ya. 5 sampai 10 menit ya. Kita sudah belajar kemarin tentang titik balik, titik ekstrim atau titik puncak ya. Sampai 10.44 atau 10.45 ya. Bandar kasih perpanjangan waktu ya. Buat yang baru join, silakan kerjakan soal nomor 1. Waktunya sampai 10.45 ya, adik-adik ya. Soal nomor 1 dulu aja ya. Oke? Nah,
buat yang baru join, silakan kerjakan soal nomor 1 sampai 10.45 ya. Oke? Minggu lalu kita udah belajar tentang titik balik, titik ekstrim, titik puncak itu kan sama. Cuman namanya aja istilahnya beda, caranya mah sama ya. Yang lain jangan lupa open cam ya. Thank you buat yang sudah open cam, buat Grazia, thank you. Adik-adik yang lain tolong open cam ya. Jangan lupa kita punya kesepakatan kelas untuk terus open cam selama pembelajaran. Thank you, Praise. Oke, ada yang sudah dapat jawabannya? Nomor 1, seperti apa? Nanti akan Kak Bandarin ajarin. Kak Bandar akan ajarin cara cepatnya seperti apa. Tapi Kak Bandar mau gali dulu dari kalian, konsep kalian seperti apa mengerjakan soal ini. Ada yang mau coba kasih jawabannya? Ada yang mau coba kasih jawabannya? Siapa? Silakan. B. Caranya gimana, B? Boleh ngomong nggak? Boleh presentasikan jawabannya nggak, B? Kenapa milihnya B? Nggak apa-apa, salah juga misalkan ada yang keliru nggak apa-apa. Oke, cap cip cup. Menarik. Cap cip cupnya pakai tong kancing atau gimana tuh?
Kalau enggak D paling harus satu dong, jangan dua jawaban. Kecuali multiple choice ya. Kalau multiple choice ya nggak apa-apa. Ada dua jawaban yang sama berarti kan gitu. Hmm. Ya, gimana? Kalau dapat soal gini gimana? Praise, Gracia, Noah, Andrea, Eren, Delvin, Hexa, Dina, Keisha, Vivi. Apa yang harus kalian kerjakan? Di keterangan soalnya ada yang mau bacain nggak soalnya? Silakan, ada yang mau bacain soalnya nggak? Biar nanti kita bedah soalnya dulu, baru nanti kita lihat jawabannya. Ada yang mau bacakan soalnya? Nomor satu, silakan. Ayo, bacakan dong soalnya. Siapa yang mau bacakan soalnya? Iya, nggak apa-apa. Baca dulu aja soalnya. Ya, ada yang mau bacain nggak soalnya? Buka mic dan bacakan. Buat Kak Bandar sama teman-temannya, yuk. Iya, minimal baca soalnya dulu aja yuk. Baca soalnya dulu ya. Baca soalnya dulu. Aku bacakan. Iya, boleh, silakan. Tentukan persamaan grafik yang mempunyai titik balik di titik 1,-1 serta melalui titik 2,3. Oke, yang dimintakan kita cari persamaan grafiknya. Oke, betul nggak? Persamaan grafik yang melewati titik ini kan. Melewati titik 23, lalu dia punya titik balik. Titik baliknya di 1,-1. Sampai sini dulu deh, bisa dipahami nggak apa yang diminta soalnya? Kita nggak ngomongin caranya dulu, tapi sejauh ini apakah kalian ngerti apa yang diminta sama soalnya? Jadi yang diminta kita nyari persamaan grafik yang lewatin titik 2,3, terus dia punya titik puncak atau titik ekstrim atau titik balik apapun namanya itu di titik 1,-1. Yang bingung dengan soalnya dulu deh. Ada? Bingung nggak dengan keterangan soalnya? Itu aja dulu deh. Kak Bandar ngajaknya di situ dulu. Kalau sudah jelas dengan soalnya, baru nanti kita bisa bedah soalnya. Sudah jelas? Nggak ada kebingungan dengan soalnya? Kasih responnya dong kalau nggak bingung. Kalau bingung kasih respon muka bengong gitu ya. Kalau nggak bingung kasih jempolnya. Gracia nggak bingung. Yang lain? Jevin nggak bingung. Pres nggak bingung. Yang lain gimana? Bingung kah? Dengan soalnya dulu aja. Abigail nggak bingung. Oke. Jadi yang lain gimana nih? Kak Bandar nggak ngerti nih. Apakah yang kemarin-kemarin juga bingung? Dina bingung. Thank you, Din. Kalau aku kemarin-kemarin nggak bingung, cuman ini tuh kayak apa? Beda gitu rasanya. Iya. Jadi konsepnya beda ya. Kalau kemarin kan ada persamaannya, kita diminta cari titik baliknya, betul. Diminta cari yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y, betul ya? Oke. Nah, sekarang kita balik soalnya konsepnya. Sekarang diketahui titik puncaknya, lalu dia diketahui melewati titik tersebut 2,3. Sudah nggak bingung dengan soalnya? Udah nggak, yuk. Sekarang kita ingat, konsep koordinat titik balik tuh apa sih? Koordinat titik balik tuh punya konsep apa sih? Nyari X-nya. Kan koordinat itu kan X, Y, betul ya? Betul ya? Nah, nyari sumbu titik X-nya gimana? Konsepnya pakai apa? Yang min B bagi 2A bukan Kak? Betul, min B per 2A. Lalu nyari Y-nya gimana? Min D per 4A. Min D per 4A. Oke? Nah, ini Kak Bandar kasih cara cepatnya. Kalau kalian ngadepin soal begini, kita pakai trik. Ya, gak mungkin semua rumus bisa kalian ingat, betul? Yang penting tadi Kak Bandar bilang, pahami soalnya. That's it. Oke? Setelah kalian paham, kita bedah soalnya. Yang diketahui kan titik balik tuh. Koordinat titik baliknya berapa? X-nya berapa?
X-nya berapa koordinat titik baliknya? Ini kan X, Y berarti kan? Berarti X-nya 1 ya. Y-nya nanti min 1. Oke, sampai sini aman nggak? Sampai sini aman nggak? Patokan kita cuma koordinat titik balik, karena kemarin kita belajar koordinat titik balik. Ya, aman? Oke, nah, kalau aman, kalian tinggal lihat. Sudah kalian bedah begini, kalian tinggal lihat dari A sampai E. Oke? Nah, dari A sampai E, kalian cari nilai A berapa, nilai B berapa, nilai C berapa. Ini hal termudah yang bisa kalian kerjakan daripada kalian mengingat rumus. Cari dulu dari A sampai E nilai ABC-nya berapa. Yuk, nanti kabar tanya ya. Cari dulu dari nilai A sampai E, cari nilai A sampai C-nya berapa. ABC-nya berapa. Persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Betul nggak? Ya, cari dulu nilai ABC-nya dari jawaban A sampai E. Berapa lama cukup Kak Bandar kasih waktunya? 1 menit cukup? Buat nyari ABC dari A sampai E? Cukup ya? 10.55 ya, nanti kita korek bareng-bareng ya. Oke, silakan dikerjakan dulu adik-adik. Ada yang sudah dapat ABC-nya? Dari A sampai E? Yuk, bedah satu-satu yuk. Ya, oke. Yuk, kita bedah satu-satu ya. Oke. Yang ini, yang nomor 1 dulu, yang A dulu deh. A-nya berapa? 4, 4. B-nya? 8, C-nya? 3, 3. Oke. Yang B, A-nya berapa? 4, 4,
4. B-nya Min 8. min 8, C-nya 3. 3. 3. Oke. Yang ketiga, yang C, A-nya berapa? 1. 1. B-nya Min Min 4. 4. min 4, C-nya 5. 5. Yang D, A-nya berapa? 1. 1. B-nya 4. C-nya 5. min 5. 5 kan? Oke. Yuk. Yang A-nya berapa? 1. 1. B-nya Min 8. Min 8. C-nya 3. 3. Nah, dari yang sudah kalian cari ini, ya, kalian perlu cari X-nya dulu aja. Ya, nanti kita belajar eliminasi jawaban. Cari dulu nilai X-nya. X itu kan pakai konsep min B per 2A. Oke? Oke? Nangkep ya? Harus hasilnya 1 nanti, X-nya. Kan udah kalian cari nih A, B, C-nya. Nah, kalian pakai konsep min B per 2A, hasilnya harus 1. Yang bukan 1, langsung kalian coret. Blacklist aja jawabannya. Nangkap nggak? Dari A sampai E yang hasilnya nanti min B per 2A-nya bukan 1, langsung blacklist aja jawabannya. Oke ya? Dari A sampai E, mana yang hasil X-nya 1? Jawaban B. yang mana? A sampai B. Hah? B. B, lalu jawabannya yang mana lagi? Grace-nya. Oh, baru 1 doang. Oh, oke. Coba cari dulu yang lain ya. Yang B-nya Kak Bandar tandain ya. Oke. Ini. Lalu yang mana lagi nanti cari ya. Dari A sampai E mana yang X-nya 1?
Ada lagi yang dapat X-nya sama dengan 1, jawaban yang mana? Kabar bantu ya. Yang A. A itu X-nya berarti min B, berarti min 8 per 2A. 2 kali 4 berarti 8. Min 8 bagi 8, 1 enggak? Min 8 bagi 8, apakah 1? Enggak. Enggak. Hasilnya berapa? -1. Min 1. Berarti blacklist ya ini ya, yang A. Oke. Yang B sekarang. Yang B. Min B. Min ketemu min. Berarti min 8 dibagi 2A, 2 kali 4. Min 8 kan jadi plus. 8 bagi 8, 1 enggak? Delapan bagi 8, 1 enggak? Delapan bagi 8, apakah 1? Iya. Iya. Betul? Oke. Berarti checklist ya. Lalu yang C. Yang C. Yang C itu berarti A-nya, B-nya min 4. Min B berarti 4. Min 4 kan jadi 4 ya. 4 dibagi 2 kali 1 berarti 2. 4 bagi 2 apakah 1? Enggak. Enggak, berarti blacklist ya. Yang D. D itu berarti tinggal ganti min aja. B-nya kan 4 ya. Jadi min B min 4. Min 4 per 2. Apakah hasilnya 1? Enggak. Enggak. Yang E. Min B. Min B berarti min 8. Min 8 dibagi 2 kali 1. Min 8 berarti 8 bagi 2. 8 bagi 2. Berapa? 4. 4. Kita butuhnya 1. Betul nggak? Udah? Nah, dari satu item aja, itu kita udah dapat jawabannya. Sampai sini bisa? Sampai sini aman? Kak, misalkan dari satu item X-nya doang, ada 2 jawaban, Kak. Oke, misalkan dari satu item X-nya doang, ada 2 jawaban. Maka yang berikutnya kita lakukan apa, Kak? Kita cari X-nya udah dapat, kita cari Y-nya. Kita cek Y-nya sekarang. Y itu kan min D. D itu kan pakai konsepnya kemarin begini. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kan ini konsep determinan ya. Ada konsep diskriminan. Sekarang biar yakin jawabannya betul-betul B, sekarang kita cari dulu nilai diskriminan dari yang B. Diskriminan dari yang B. Berarti B kuadrat. B kuadrat itu berarti min 8 kuadrat. Min 8 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali, A-nya 4 ya? A-nya 4, C-nya 3. Min 8 kuadrat berarti 64, betul nggak? Min 4 kali 4, 16. 16 kali 3, min 48. Berarti 64 dikurang 48 itu 16 ya? Oke, berarti ini min D. Berarti min 16 per 4A. 4A. A-nya 4. 4 kali 4 itu 16. Min 16 bagi 16, min bagi plus, min. 16 bagi 16, 1. Benar nggak Y-nya min 1? Di soalnya. Iya. Betul? Nah, jadi kalau misalkan ada 2 jawaban yang X-nya sama,
maka kalian perlu cross check lagi Y-nya untuk mengeliminasi satu jawaban yang salah. Nangkap? Bisa adik-adik, itu cara tercepat. Ya, itu cara tercepat mengeliminasi jawaban. Makanya tadi Kak Bandar bilang pahami dulu konsep soalnya apa, yang diketahuinya apa, supaya kita bisa breakdown. B selalu min kah? Untuk konsep X-nya selalu min B per 2A. Kan nyari X-nya kemarin min B per 2A, betul nggak? Minggu lalu kan kita udah belajar. Untuk titik puncak itu nyarinya untuk koordinat X-nya pakai min B per 2A. Nyari Y-nya itu min D per 4A. Kan udah Kak Bandar kasih ya konsepnya ya, minggu lalu ya. Oke? Bisa? Bisa ya adik-adik ya? Kak Bandar harap nggak usah bingung lagi, karena ini pengembang dari yang kemarin, gitu. Ya? Jadi kalau B itu plus, ya sesuai rumusnya. Gitu. Kalau misalkan B-nya kayak tadi yang A, B-nya kan 8. Kan rumusnya min B. Berarti jadinya min 8 gitu. Nangkep ya? Eliminasi jawaban itu cara tercepat untuk menghemat waktu. Yang penting kalian cukup lihat di situ ada titik balik, kalian cukup pakai konsep koordinat titik puncak atau titik balik atau titik ekstrem. Itu aja yang harus kalian ingat. Ya adik-adik ya, jadi beda soalnya begitu. Sudah? Sudah bisa? Sudah? Yuk. Kalau sudah dan nggak ada pertanyaan, ada yang mau bertanya nggak? Ada yang masih kebingungan nggak? Identifikasi soalnya, caranya? Kalau udah, kita cek yuk. Lanjut soal berikutnya. Bentar ya, Kak Bandar cari dulu ya. Nah, coba identifikasi soal nomor 2. Fungsi kuadratnya dalam bentuk fungsi umum persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, kita cuma disuruh mengidentifikasi grafik ini. Dari grafik ini kita harus lihat nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Berapanya itu apakah dia lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Ya, tolong dicek dulu. Oke. Ya, kemarin Kak Bandar kan pertama buka dengan identifikasi mengamati grafik itu, mengilustrasikannya pakai nilai A dan nilai D, betul? Ya, betul ya? Kak Bandar kasih remind lagi. Kalau A dan D, D itu kan B kuadrat min 4 AC. Oke? Nah, sekarang lihat gambarnya. Gambarnya terbuka kemana? Gambarnya terbuka kemana? Oke, kalau terbuka ke bawah, nilai A-nya gimana?
Lebih kecil. Lebih kecil dari? Nol. Lebih kecil dari 0. Maka jawaban yang lebih besar dari 0, blacklist ya? Berarti D blacklist. A lebih kecil dari 0, yang E juga blacklist. Oke, kita cuma punya sekarang 3, yang A lebih kecil dari 0. Oke? Sampai sini aman nggak identifikasinya dari terbuka ke atas atau ke bawah? Aman? Yuk, sekarang kita lihat nilai D-nya. Kalau ini di gambarnya dia memotong sumbu X di berapa titik? Gambarnya. Grafiknya memotong sumbu X di berapa titik? Grafiknya memotong sumbu X. Ini sumbu X itu yang melintang ini loh. Ini yang melintang ini nih, sumbu X. Dia memotong sumbu X di berapa titik grafiknya? Dua. Oke, di 2 titik ya, Jevin. Nah, kalau di 2 titik, itu kan tergantung nilai diskriminannya. Kalau memotong sumbu X di 2 titik, diskriminannya harus gimana? Harus lebih kecil dari 0, apakah sama dengan 0, atau lebih besar dari 0? Lebih besar. Lebih besar. Berarti grafik ini harus lebih besar dari 0 D-nya. Ya kan? Oke? Berarti dari grafik ini A-nya lebih kecil dari 0, D-nya lebih besar dari 0. Oke? Nah, sekarang cek. Kan D itu B kuadrat min 4AC kan? Cek yang A. Jawaban yang A sekarang kita cek. Untuk B, C-nya. B, A, dan C-nya. A-nya kurang dari 0. Misalkan A-nya kita pakai nilai min 1 ya, kurang dari 0 ya. Terus C-nya lebih kecil dari 0, berarti min 1 juga. B-nya lebih kecil dari 0, min 1 kuadrat. Kita pakai nilai-nilai yang kecil aja. Min 1 kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali min 1 berapa? Kita pakai nilai-nilai yang kecil aja. Karena lebih kecil dari 0 tuh min 1 lebih kecil dari 0. Gak usah pakai angka yang gede-gede. Min 1 kuadrat berapa? Min 1 kuadrat berapa? Satu. Satu ya. Kita main cepet yuk. 1 dikurang min 4 kali min 1. Positif ya. Min kali min kan plus. Kali min lagi 5. berarti min. Berarti 1 min 4. 1 dikurang 4 berapa? Min 1 dikurang 4 3. berapa? Min 3. Min 3 apakah lebih besar dari 0? Ya. Hah? Enggak dong. Iya, jangan bilang iya. Enggak dong, ya kan? Kita blacklist yang A. Oke, sekarang yang B. Mainkan yang B. B-nya nilainya berapa? Lebih besar dari 0. B-nya berarti kita pakai angka 1 ya. A-nya lebih kecil dari 0. C-nya lebih besar dari 0. A-nya udah min 1. C-nya kita pakai 1 berarti. Kita cek yuk. 1 kuadrat kan 1. Ya kan? Min 4 kali min 1, min kali min plus. Oke? 4 kali 1, 4. 4 kali 1 lagi berarti plus 4. 1 plus 4 berapa? 5. 5 apakah lebih besar dari 0? Ya. Benar. 5 lebih besar dari 0 nggak? Iya. Oke. Yang B ya, sementara ini yang B. Kita cek yang C jawabannya sekarang. A-nya lebih kecil dari 0, berarti kita pakai min
kita pakai -1 A-nya. Oke. B-nya, B-nya benar. B-nya 1. B-nya lebih besar dari 0 ya. C-nya yang -1. C-nya -1. B-nya lebih besar dari 0, A-nya lebih kecil dari 0, -1 udah, C-nya lebih kecil dari 0. Berarti 1 kuadrat kan 1. -4, min kali min, berarti jatuhnya min nih. 1 dikurang 4, -3. -3 apakah lebih besar dari 0? Enggak. Enggak. Oke ya? Bisa ya? Jadi jawaban yang C juga salah. Bisa identifikasi seperti ini? Bisa. Oke? Nangkep ya? Yuk. Udah? Bisa ya? Identifikasi 2 soal ternyata nggak sesulit yang kalian bayangkan. Karena semua konsepnya sudah kita pelajarin kan? Kecuali belum Kak Bandar kasih konsepnya baru kalian bingung. Betul? Aman ya? Kita cuma main logika sederhana di sini. Betul? Nggak ada yang sulit kan? Rumusnya juga nggak ada kan? Tinggal main identifikasi jawaban, blacklist, blacklist, blacklist. Bener. Dah. Itu doang. Ya? Yuk, kita absen yuk. Nanti dengerin lagi rekamannya kalau bingung ya. Thank you buat yang sudah open cam dari awal sampai pembelajaran berakhir. Yuk kita absen sekarang. Open cam yuk semua yuk. Yuk, 3, 2, bentar ya. 3, 2, bentar. Ada yang mau join lagi nih. 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi. Kamis nggak ada kelas ya? Jadi kita Senin minggu depan baru ada kelas. Karena Kamis ada TKA paket C ya. Oke? Iya. Nanti Kak Bandar kasih soal lagi buat latihan hari Kamis ya. Bye-bye semuanya. Makasih, Kak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya.